Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini, gue agak sedikit berbeda ya. Jadi gue mau cerita sedikit. Beberapa waktu lalu, gue sebenarnya lagi scrolling biasa aja ya di Instagram. Terus nggak lama gue nemuin post yang ini. Nah terus gue kayak terhenti sejenak lagi scrolling dan gue baca tuh satu-satu. Terus gue pikir nih poin-poinnya menarik juga. Gue sebenarnya lupa link postnya itu di mana karena gue lagi scrolling biasa. Gue lupa save linknya, tapi gue langsung capture aja itu spontan reaction gue ya. Di situ dia menjabarkan ada 12 poin ya tentang pengalaman dia sebagai employee, dan emang itu poin-poin yang ada yang dia share itu ya membuat gue jadi kepikiran gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk coba deh gue bikin videonya, gue mau bahas gitu ya, dan gue breakdown sedikit ya, dan pastinya nanti gue kasih pendapat gue dari setiap poin-poin yang ada di situ sesuai dengan apa yang gue tahu. Jadi ya mari kita mulai. Oke, sekarang kita mulai dulu dari judul postnya ya. Jadi dia bilangnya di sini, the biggest lessons being an employee for 11 years have taught me gitu ya. Jadi bisa diartikan ya selama 11 tahun Mas Joseph ini bekerja gitu, dia sudah mempelajari beberapa pelajaran berharga yang sangat-sangat penting ya untuk di-share sama dia. Kalau gue baca semua sih ya, memang ini statementnya bold lah, berani gitu, dan mungkin cenderung harsh juga ya. Tapi ya mungkin ini ya fakta juga gitu ya. Oke, mari kita mulai untuk poin yang pertama. Di sini dia bilang HR is there to protect the company, not you. Jadi dia mungkin ada pengalaman yang kurang enak gitu ya dengan HR, atau mungkin this is just the reality gitu ya. Kalau menurut gue sih ya, sebenarnya fungsi utama HR itu kan sebenarnya memastikan kepentingan perusahaan itu di nomor satu ya. Jadi ya mungkin maksudnya si Mas Joseph ini ya jangan mengandalkan orang-orang HR untuk melindungi kepentingan pribadi kita gitu. Tapi ya ini emang agak bold statementnya. Menurut gue mungkin dalam beberapa skenario HR di berbagai company itu sangat suportif dengan pegawainya gitu ya, sangat helpful. Tapi mungkin di skenario yang lain ya HR-nya ya sabotaging gitu ya. Jadi ya mereka hanya fokus untuk mendevelop the organizations itself gitu ya. Menurut gue sih nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Gue lebih ke arah memang HR di satu sisi dalam konteks perusahaan atau organisasi itu selalu ada dilematisnya, di mana dia harus mementingkan berbagai target dan kepentingan perusahaan, tapi di satu sisi juga dia tidak boleh meremehkan atau tidak boleh cuek dengan berbagai isu-isu yang terjadi di timnya atau di karyawannya. Jadi baik lagi, situasi seperti ini tidak bisa dipukul rata, tapi memang gue sangat mengerti ya, this statement is very understandable. Mungkin Mas Joseph ini berada pada situasi di mana HR-nya nggak suportif gitu terhadap karyawannya. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Itu ada make sure to document everything ya, kata dia. Jadi menurut gue kalau statement yang kedua ini gue setuju, harus ya. Jadi semua pekerjaan, semua yang kita lakukan itu harus terdokumentasikan dengan baik, dan secara pengorganisasian filenya atau filingnya itu juga harus rapi ya, supaya nanti kalau ada kebutuhan apa itu bisa dicari dan bisa ada alat buktinya kalau terjadi sesuatu gitu ya. Termasuk misalnya ada setiap meeting atau misalnya percakapan-percakapan yang penting gitu ya, atau keputusan-keputusan yang strategis, yang penting. Dokumentasi ini bisa menjadi penyelamat kita sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Sekarang dia bilang di sini ada don't consider food as a reward for hard work. Tuh, ini mungkin sering kejadian di perusahaan-perusahaan ya. Kalau lagi ada lembur gitu terus dibeliin makan. Kalau gue memandang ini bukan sesuatu yang benar, tapi juga bukan sesuatu yang salah. Karena mungkin bisa dibilang kalau ada lembur terus dikasih makan, itu menurut gue hanya kebaikan hatinya atasan atau bos aja gitu ya. Bukan berarti dia mereward kerja keras kalian dengan makanan gitu. Karena kan orang kalau ngasih makanan atau beliin jajan gitu, itu kadang very subjektif ya, dan itu sangat tergantung sama kebaikan hati. Jadi sebenarnya gue nggak bisa menilai juga kalau misalnya ada makanan terus itu diartikan sebagai reward atas hard work yang kita lakukan gitu. Jadi balik lagi, menurut gue makanan atau dibayarin makan atau dibeliin makan pada saat lembur misalnya atau pada saat lagi kerja, itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan, karena memang sifatnya itu sangat subjektif dan melekat sekali terhadap kebaikan hati si pemberi makan itu gitu. Oke, kita langsung masuk ke poin yang keempat. Ini juga menarik, yaitu perform at the bare minimum ya, or you will be rewarded with more work. Ya, ini statement yang cukup bold lagi-lagi. Sebenarnya bisa gue bilang ini ada benernya, tapi juga gue kurang setuju 100%. Karena kalau kita cuma nunjukin performa yang bare minimum di saat semua orang di tim kita itu kerjanya mentok,
maksimal gitu ya, kita akan terlihat jelek dan akan terlihat lambat. Jadi harus dicek dulu tempo kerja yang lain itu seperti apa di tim itu atau di kantor itu ya. Baik dari sisi culture-nya, dari sisi cara kerjanya, itu juga harus dicek dulu. Jadi bukan berarti kita harus bare minimum terus, karena sayang, nanti kita nggak belajar banyak kalau bare minimum doang kerjanya. Kalau gue secara prinsip, gue kalau kerja, gue 100% total gitu ya. At certain point, kita kadang harus kurangin tempo atau naikin tempo kita, atau naikin pace-nya ya, supaya itu tuh bisa seirama dengan satu tim, supaya dinamika dan kolaborasinya itu lebih terjaga, kondusivitasnya. Jadi nggak yang one man show gitu ya, atau yang nggak yang satu orang doang tiba-tiba dia high achiever sendiri gitu. Jadi tetap gue nggak menyarankan untuk bare minimum dalam setiap kerja, tapi gue menyarankannya lebih kepada kalian lihat situasi dan selalu maksimal dalam kerjaan gitu ya, karena kalau maksimal pasti hasilnya kelihatan. Oke, kita langsung masuk ke poin yang kelima. Use all your sick or vacation time, kata dia tuh, or PTO ya. Jadi ini sebenarnya saran untuk memanfaatkan hak cuti ya, dan ini sebenarnya bagus buat kesehatan mental dan fisik ya, karena itu harus diprioritaskan. Jadi mungkin kalau misalnya di kantor kalian ada hak cuti atau hak paid leave gitu ya, ya itu dipakai aja, nggak apa-apa. Itu kan hak yang kalian punya juga ya, yang diberikan oleh kantor kalian. Jadi sebisa mungkin dipakai, dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Dan kalau emang susah ambil cuti, mungkin bos kalian tidak mengizinkan, coba aja kasih penjelasan yang konstruktif dan kalian sampaikan bahwa kalian butuh cuti untuk keperluan apa, misalnya ada liburan atau family circumstances dan lain-lain ya. Jadi ini gue setuju lah 100%. Oke, kita masuk ke poin yang keenam. Everyone is replaceable, period, kata dia. Dia mau menegaskan kalau setiap orang yang ada di perusahaan itu bisa digantikan oleh siapa saja. Jadi tidak ada yang tidak tergantikan di dunia kerja. Sebenarnya gue setuju sih. Sebenarnya ini adalah hal yang harus kita sadarin sebagai karyawan ya. Ini untuk menjaga perspektif kita supaya balance ya, dan ini juga menjaga pikiran kita untuk tetap sehat tentang pekerjaan kita. Gue nggak bilang ini sesuatu yang kita harus total, harus loyal 100% gitu puluhan tahun kerja, enggak. Tapi mindset ini harus ditaruh dulu sebagai jalan pikiran kita, sebagai kerangka berpikir bahwa organisasi itu harus terus berjalan, sehingga siapapun orang yang ada di dalamnya, yaitu sebenarnya bisa digantikan oleh siapa saja. Tapi bukan berarti kita jadinya kerjanya asal-asalan gitu ya. Justru di dunia kerja itu kita harus berkontribusi yang positif dan juga memberikan dampak yang signifikan, sehingga kita bisa memajukan perusahaan dan nanti akan ada proses-proses lain yang kita dapatkan, atau ada dampak lain juga ke diri kita. Minimal kita kan dapat ilmunya gitu, atau kita dapat portofolionya. Syukur-syukur ya kalau dapat reward juga dari kantornya, kalau memang kantornya punya program-program reward untuk high achiever employee misalnya gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke poin yang ke-7. Keep all emails and text, kata dia. Jadi sebenarnya kalau ini sih gue setuju, ini udah no brainer ya. Ya sebenarnya ini kalau ada email atau ada teks tuh jangan dihapus. Kalau misalnya kalian ganti HP atau ganti laptop, itu di save dulu atau di backup dulu, karena siapa tahu ini ada berbagai communication yang sudah terjalin sebelumnya yang penting gitu ya, yang perlu di recall atau yang perlu dicek. Jadi kalian nggak akan kesulitan kalau kalian lagi butuh data-data lama atau chat-chat lama misalnya, atau email-email yang lama. Kita lanjut ke poin yang ke-8. Ini ada tulisan di sini menarik juga, yaitu adalah your health is more important than any job. Iya bener sih kalau ini. Kita harus sehat lah intinya ya, dan jangan sampai kita mengorbankan kesehatan kita hanya demi pekerjaan. Gua pun pernah di posisi itu. Jadi karena kerjaan gue terlalu banyak waktu itu, sampai gue sakit gitu ya, sampai di opnam di rumah sakit. Tapi gue juga realize bahwa pekerjaan itu adalah bagian dari kehidupan kita ya, salah satunya, bukan yang paling utama yang harus diprioritaskan nomor 1. Karena kesehatan mau gimana pun ceritanya, kita mau kerja atau enggak, kesehatan itu ya harus diprioritaskan dulu, nomor 1 dulu. Kalau kita sehat kan kita bisa ngapain aja. Pekerjaan itu bisa datang dan pergi ya, tapi kesehatan kita kan ya kalau sakit kan gak enak lah intinya gitu ya. Jadi nomor 1 kesehatan. Oke, kita masuk ke poin yang ke-9. Ini juga gak kalah menarik, yaitu some of your coworkers low-key hate you. Gue setuju, karena tidak semua orang atau tidak semua karyawan yang ada di dalam kantor kalian itu menyukai kalian nantinya ya, atau sekarang mungkin. Terimalah kenyataan seperti ini ya, karena ini adalah keniscayaan. Jadi nggak akan semua orang tuh suka sama kita, pasti ada aja yang nggak suka. Menurut gue ini harus diterima aja, ya udah di accept aja sebagai sebuah fakta, dan ya langsung aja fokus lagi ke tugas kita di kerjaan kita gitu. Lanjut ke poin yang ke-10. Never stay at one job longer than 2 or 3 years unless the increase in pay is substantial, katanya. Jadi
dia bilang jangan stay di kantor lebih dari 2-3 tahun kalau nggak ada kenaikan gaji lah intinya gitu ya, yang substansial. Ya sebenarnya ini balik lagi ke kebutuhan dan keperluan dan juga tujuan dari masing-masing orang ya dalam bekerja. Tapi menurut gue untuk mengejar satu kemajuan karir yang optimal, pindah pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain itu juga jadi salah satu cara yang banyak diterapkan oleh banyak orang untuk menaikkan gaji atau untuk berkarir di tempat yang lebih baik gitu ya, atau misalnya karena performanya bagus terus bosnya cabut, dia diajak juga oleh bosnya. Jadi hidup ini kalau di dunia kerja konteksnya itu kan perjalanan karir ya. Gue setuju untuk ini, tapi ya kalian harus ukur semuanya dengan matriks-matriks yang tangible ya, yang jelas gitu. Jangan sampai kita resign hanya karena bosen, hanya karena capek, hanya karena temporary feelings gitu. Benar-benar harus dicek dulu, kalibrasi dulu gitu bahasa gue ya, supaya tidak menjadi jebakan Batman nantinya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-11, sisa 2 poin lagi. Di sini dibilang only accept a promotion in title if it comes with a promotion in compensation. Kalau kalian dapat promosi naik jabatan, itu akan harus pastikan itu naik gaji gitu kata dia. Jadi jangan cuma naik jabatan tapi gajinya tetap, jangan mau kata si Mas Joseph ini ya. Bener sih, gue setuju juga. Karena ya kalau naik jabatan doang tapi tanpa kompensasi yang sesuai gitu ya itu cuma capek-capekin doang menurut gue ya. Jadi pastikan kalian dapat kenaikan atau at least dapat imbalan finansial atau kenaikan gaji yang sesuai dengan standar perusahaan dan juga sesuai dengan tanggung jawabnya dan sesuai dengan standar industri pastinya. Kita lanjut ke poin yang ke-12, do not overshare and keep your personal life private. Ini juga banyak sekali gue temukan. Gue juga kurang lebih pengalaman kerja sama kayak Mas Joseph 10-11 tahun. At certain point memang ada beberapa orang yang suka sharing kehidupan pribadinya dengan teman-teman kantor karena merasa nyaman dengan teman-teman kantor ya. Karena kan mereka bertemu teman kantor tuh hampir setiap hari. Jadi memang itu menjadi satu faktor penentu. Kadang orang bisa terbuka tuh kan karena sering ketemu ya, sering ketemu kan jadinya kenal, jadi kenal kan jadinya percaya gitu. Tapi menurut gue tidak semua hal-hal yang sifatnya privacy atau private life kalian tuh bisa di-share 100% ke orang-orang kantor ya. Karena nanti takutnya ada judgment berlebihan, mengganggu konsentrasi, mengganggu dinamika, mengganggu komunikasi dalam tim, dan juga mungkin bisa aja merusak hubungan profesional kalian dengan teman-teman kantor kalian karena kalian punya cerita yang aneh misalnya gitu kan. Tapi menurut gue tetap kalian harus punya batasan lah intinya dalam sharing-sharing terkait private life kalian. Jangan overshare. Ini gue setuju, 100% gue setuju. Jadi itu harus ada batasnya lah. Kapan kalian harus cerita, kapan kalian harus tahan-tahan lah itu informasi kehidupan pribadi ya. Oke, mungkin itu tadi sharing dari gue ya terkait poin-poin yang disampaikan oleh Mas Joseph, dan juga gue tadi share juga beberapa point of view gue. Intinya memang pelajaran-pelajaran yang di-share oleh si Mas Joseph ini memang mungkin kedengarannya kayak kerasanya tuh dia statement dia tuh bold banget gitu ya, berani gitu ya, terdengar keras gitu ya, kayak masa iya sih kayak gitu ya, kayak musuhan banget gitu sama dunia kerja kan. Tapi memang kenyataannya inilah yang mungkin sering terjadi di dunia kerja gitu ya. Tidak semua hal yang ada di dunia kerja itu ideal, dan tidak semua jenis pekerjaan atau tidak semua perusahaan itu bisa memberikan semua yang kita ekspektasikan. Jadi mungkin informasi yang di-share oleh Mas Joseph ini adalah salah satu poin sharing aja mungkin dari dia ya, untuk sebagai warning sekaligus knowledge bahwa ya dunia kerja penuh dengan fakta-fakta yang pahit gitu. Tapi bukan berarti ini semua jelek gitu ya. Kalian cobalah untuk pahamin dan bisa diterapkan pelajaran yang di-share sama Mas Joseph ini dan tadi pendapat-pendapat gue ya, supaya bisa membantu kalian dalam menentukan langkah-langkah kalian ya, termasuk perjalanan karir, termasuk penentuan pilih-pilih teman di kantor atau pilih-pilih kantornya itu sendiri, atau bagaimana cara kalian membawa diri di kantor gitu ya. Jadi lebih ke how to do-nya di kantor lah. Mungkin ini bisa bermanfaat ya di video ini dan bisa mendapatkan perspektif baru atau knowledge baru, at least wawasan baru ya terhadap dunia kerja. Nah, buat kalian yang mungkin saat ini sudah berasa ada poin-poin yang kurang enak di kantor kalian dan kalian pengen kerja secara remote di overseas company, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Paired Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company. Kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, diklik aja, itu banyak sekali lowongannya, disesuaikan saja dengan skill, pengalaman, dan expertise kalian. Semoga kalian dapat kerjaannya. Dan buat kalian yang pengen cari tahu lagi lebih dalam terkait pekerjaan remote, tentang konten-konten productivity, kalian cek aja
channel YouTube ini. Banyak gue share beberapa video yang terkait hal-hal tersebut. Mungkin itu aja dari gue. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.